saya akan menyampaikan dari awal, sebentar. Ya, histori korban Paskah ditinjau dari sisi medis. Jadi begini, Bapak dan Ibu sekalian, kehidupan dan ajaran Yesus dari Nazaret telah menjadi dasar bagi sebuah agama besar di dunia, dan keutamaan Yesus sebagai tokoh sejarah dan penderitaan serta kontroversi yang terkait dengan kematiannya telah mendorong kita untuk menyelidiki termasuk hari ini. Dan metodenya ini terutama pustaka, dan manfaatnya semoga kita semua merasakan manfaat bagi teoritis maupun praktis. Nah, dalam pembahasan begini, penulis Injil ini memberikan penjelasan tentang penyaliban memang, tetapi tidak sangat detail sesuai dengan situasi waktu itu ya. Maksudnya akan ada sumber-sumber lain yang akan memberikan tambahan penjelasan. Memang ada yang menolak konsep ini karena menganggap ada satu prinsip yang disebut dengan impunitas, juga impassibility, yang intinya harusnya Yesus tidak mendapatkan semacam hukuman atau penderitaan gitu. Tapi tanpa penderitaan, makna Paskah, makna kematian Yesus yang bagi kita akan hilang. Nah, sumber materi tentang kematian Kristus itu terdiri dari sekumpulan literatur, tapi bukan tubuh fisik atau sisa kerangkanya karena Yesus sudah bangkit. Nah, jadi sumbernya adalah tulisan penulis Kristen dan non-Kristen kuno, juga yang termasuk modern, dan kain kafan Turin yang masih menjadi kontroversi juga. Oke, jadi deskripsi yang paling luas dan rinci sebenarnya dalam Injil Perjanjian Baru, ya, 4 Injil itu, terus didukung oleh 23 kitab lainnya. Selain itu ada penulis Kristiani, Yahudi, dan Romawi kontemporer. Nah, jadi kalau sejarawan Romawi itu ada beberapa orang, misalnya Tacitus dan yang lain, kemudian non-Romawi juga ada, Talmud, sejarawan Yahudi Flavius Josephus, ini akan memberikan sumbangsi yang besar. Nah, ada seorang dokter bedah namanya Barbet, dia mempelajari beberapa foto dan juga melihat kain kafan yang dipamerkan, kemudian dia mengamati ternyata apa yang dia lihat beda dengan apa yang menjadi interpretasi umum, dan itu mendorong dia untuk meneliti dan dilanjutkan oleh para peneliti yang lain. Kita akan mulai dengan apa yang terjadi di Getsemani. Sisi medis, kita lihat Yesus keringatnya seperti darah, itu disebut dengan hemohidrosis atau hematidrosis. Jadi ini terlihat pada pasien yang mengalami stres atau shock yang ekstrim pada sistem mereka. Kapiler di sekitar pori-pori keringat menjadi rapuh, pecah, lalu darahnya masuk ke dalam keringat. Ini skematis map pada waktu itu. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa pencambukan. Nah, jadi ada semacam hukuman pendahuluan standar untuk korban penyaliban. Ya. Dan ada 2 jenis pencambukan. Yang pertama sesah Yahudi, yaitu 40 cambukan dikurangi 1, 13 kali 3. Tapi ini bukan pencambukan yang dialami oleh Yesus. Yang dialami oleh Yesus adalah pencambukan Romawi. Dan ini dilakukan oleh 2 orang petugas yang disebut dengan lictor. Jadi dia memakai alat yang namanya flagrum, yaitu gagang kayu pendek, diberi beberapa tali kulit, dan ujung-ujungnya ada bola-bola yang dilengkapi dengan potongan-potongan timah atau tulang-tulang domba yang diruncingkan, yang akan merobek kulit. Ini begitu masuk, itu akan merobek sampai bisa lapisan otot ataupun bahkan sampai ke tulang. Lalu di dalam rongga dada dan rongga perut akan terjadi perdarahan biasanya.
korban ditelanjangi, tangan diikat, kadang-kadang kaki juga diikat ke tiang, lalu dicambuk oleh liktor dua orang tadi, satu dan yang kedua. Bahkan bisa dikatakan tidak ada bagian tubuh yang terhindar dari hukuman. Dan korban biasanya tidak sadar ketika hukuman itu selesai. Yesus mengalami penyiksaan yang hebat dengan jubah dan mahkota duri. Waktu itu kulitnya sudah menjadi sensitif dan rapuh dari hematidrosis yang sudah dialami. Kemudian mahkota durinya menyebabkan luka tusukan pada kulit kepala. Jubah akan bertindak sebagai perban dan meningkatkan pembekuan darah. Dan ketika dilepaskan dengan paksa, pendarahan baru akan terjadi. Kain kafan dari Turin ini. Nah, walaupun ada kontroversi, tapi ini merupakan bukti pencambukan dan penyaliban yang diduga kuat dialami oleh Yesus sendiri. Jadi ada bagian depan dan ada bagian belakang. Jadi kain kafan Turin ini sangat rinci secara anatomis dan akurat secara fisiologis bahkan forensik. Luka pada wajah yang terlihat di kain Turin terdapat pembengkakan yang menunjukkan kerusakan jaringan dan kemungkinan sebagai akibat dari keretakan tulang. Ini bengkak sekali. Jadi ada pembengkakan di antara kedua alis, robek di kelopak mata kanan, kemudian hidungnya ini fraktur, patah, dan ada beberapa laserasi wajah dan kulit kepala, pembengkakan pipi kiri, dan dagu kiri. Ini ya, ini agak sampai justru agak mendelong ya istilahnya. Kemudian ada peristiwa Simon dari Kirene. Nah ini kenapa? Karena Yesus sudah tidak makan dan minum selama kurang lebih 13 jam. Tidak tidur kurang lebih 29 jam dan berjalan sekitar 4 km. Jadi status medis Yesus menjadi kritis, seharusnya membutuhkan resusitasi cairan, bahkan mungkin transfusi darah dan yang lain-lain. Sehingga prajurit yang bertugas untuk menyalibkan Yesus khawatir kalau Yesus akan mati sebelum disalibkan. Dan karena itu dia memerintahkan Simon dari Kirene untuk memanggul salib Yesus. Sekarang sampai kepada penyaliban. Jadi jenis salib kebanyakan dari batang pohon dalam bentuk tiang sederhana, umumnya berbentuk T sebetulnya, umumnya ini ya. Dalam pandangan Romawi, Yesus bukan dari posisi yang tinggi dan orang-orang Romawi benar-benar tidak melihatnya sebagai ancaman besar. Jadi bukti arkeologis dan historis menunjukkan bahwa crux humulis atau salib tau atau T ini merupakan jenis salib yang digunakan di Israel pada zaman Yesus. Jadi salib ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yang balok vertikal, stipes, krusis, ini akan ditaruh di tanah, tingginya sekitar 6 feet. Lalu ada yang namanya patibulum. Patibulum ini dibawa oleh korban, oleh yang bersangkutan ke lokasi penyaliban. Dan sesuai hukum, korban dipaksa untuk membawa ini ke lokasi penyaliban. Sesuai hukumnya, si korban ditawari anggur dicampur dengan mur atau gal. Minuman pahit ini berfungsi sebagai analgesik ringan, tetapi Yesus menolak untuk meminumnya. Kemudian patibulum diletakkan di tanah, dan korban dipaksa jatuh ke tanah dengan tangan diletakkan di patibulum. Tindakan ini akan membuka kembali luka cambukan, bahkan menginfeksi lukanya dengan kotoran. Kemudian korban dipaku ke patibulum melalui, nah ini, pergelangan tangan dengan paku atau paku tenda. Paku Roma sebesar kira-kira 3/8 inch atau diameternya 1 cm di bagian atas dan panjangnya bisa sampai 18 cm. Kemudian algojo mengambil patibulum dengan korban yang sudah terpaku di atasnya dan memposisikannya di atas stipes untuk kemudian didirikan. Kemudian kaki-kaki korban ditekuk di lutut dan kaki dipakukan ke stipes. Akhirnya apa yang disebut sebagai titulus atau plakat yang menyatakan kejahatan dipakukan ke stipes atas. Ini gambaran tentang apa yang dilakukan oleh ahli ibadah Prancis
dia melakukan percobaan pada mayat, kemudian dia menemukan bahwa paku harus melalui telapak tangan, ya seperti ini. Bukan di telapak tangan, tapi di pergelangan tangan. Maaf, di pergelangan tangan. Ya, sebab kalau ditaruh di telapak tangan dia akan menyobek, gitu ya. Kemudian hal lain adalah kalau dipakukan di pergelangan tangan ada saraf yang terkena, gitu. Namanya saraf median. Sehingga ada yang disebut tangan cakar karena saraf median rusak, nyeri hebat, kemudian memang perdarahan minimal, tapi nyerinya luar biasa karena ada semacam patah tulang terbuka pada pergelangan tangan. Serupa dengan itu juga di kaki. Ini ada paku yang dilewatkan di antara tulang metatarsal. Nah, di sini kira-kira tanpa memecahnya karena di antara dua tulang, tapi sarafnya akan kena, namanya saraf plantar medial. Nah, kemudian ada semacam mekanisme pernafasan yang terbalik dibandingkan dengan orang normal. Jadi mungkin ini agak rumit sedikit, tapi kira-kira pada orang yang mengalami penyaliban seperti ini, ketika ambil napas dan ketika mengembuskan napas, ada semacam perubahan mekanisme dibandingkan dengan orang normal. Nah, sehingga setelah diteliti itu sangat membuka ke arah penderitaan yang luar biasa, kelelahan untuk bernapas yang luar biasa, sehingga akhirnya terjadi kematian. Yohanes 19 ayat 30 menyatakan, lalu ia menundukkan kepalanya. Ini menyiratkan posisi, tadinya kan turun lalu naik, nggak enak turun lagi, nggak enak naik lagi kayak gitu. Nah, akhirnya yang terakhir dia menundukkan kepalanya. Jadi sudah turun dan tidak naik lagi. Jadi pada saat ini tidak ada aliran darah secara aktif karena tidak ada aksi jantung yang memompa. Tentara Romawi adalah pembunuh yang terlatih dan algojo yang ahli. Sehingga disebut ada tombak yang ditusukkan lewat perut, tapi arahnya adalah ke rongga dada. Ya, jadi sumber yang mungkin untuk darah dan air yang ditulis dalam Yohanes 19 ayat 34 adalah umumnya yang dipercaya adalah cairan perikardial. Jadi perikardial adalah ada semacam selaput di luar jantung yang normalnya tidak ada cairan. Tetapi ketika seseorang itu mengalami kematian karena masalah di jantung, ruangan itu terisi cairan seperti darah dan air. Memang ada kemungkinan juga di paru-paru. Kemudian yang terakhir dalam Lukas 23 ayat 46 dikatakan Yesus berseru dengan suara nyaring. Harusnya nggak mungkin gitu. Harusnya nggak mungkin bersuara nyaring dalam keadaan seperti itu. Jadi secara medis pasti dia tidak mati secara biasa walaupun kehabisan napas akibat penyaliban. Dikatakan Yesus Kristus menyerahkan nyawa dalam ayat yang B. Jadi Yesus menghendaki kematiannya. Yesus tetap berkuasa dalam semua peristiwa penyaliban. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan manusia sebetulnya tidak dapat membunuh Tuhan. Dan karena itu Yesus harus menghendaki kematiannya sendiri.